membahas tentang toxic relationship. Ya, kita udah ngasih question box di Instagram Question kami box, masing-masing. question box. Dan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi Terima kasih mengisi yang sudah mereply. question box-nya. Menurut kalian bertiga toxic relationship itu seperti apa sih? Menurut kita. Menurut satu-satu. Ya udah menurut Anda dulu. Karena kita kayaknya nggak satu pemikiran. Jadi Mau ngakak terus. kalau aku ditanya toxic relationship itu seperti apa, jadi kalau menurut aku toxic relationship itu dimana kalau misalnya si pasangan udah nggak bisa membahagiakan kamu lagi, jadi atau nih udah ke fisik, ke mental, ke perasaan. Kalau tiga ini udah ngerasa nggak baik-baik Kamu baca aja. skrip ya? Tadi di skrip ada itu. Enggak, Kita bukan settingan baca. ya beneran ini otakku doang. Oh ya udah bersama. Di silent. Jadi kalau menurutku kalau udah mental, pikiran, perasaan kalian udah ngerasa nggak baik-baik aja di hubungan, berarti udah toxic relationshipnya. Kalau kamu Lydia? Aku duluan, kamu aja duluan. Aku Oke. masih mikir soalnya ngomong apa. Kalau toxic relation, Padahal di antara kami bertiga yang Inggris banget itu Erika. Relation. Tapi akhirnya dia kepelipet. karena aku lapar. Aku lapar. Jadi kalau toxic relationship menurut aku, ya saja ditarik sama. Kali sama. Pegang dia, Budi. Enggak ada Budi. Lanjut. Jadi kalau toxic relationship menurut aku itu sebuah hubungan yang benar-benar gak sehat, dimana cuman hubungan ini tuh kebanyakan berantem. Kalau menurut aku ya udah nggak ada kayak mungkin ada sayang-sayangan, cuman Sorry. Aku benerin kerudung tapi aku nggak tahu dibenerin apa ya lagi. dalam hubungan tuh kebanyakan berkelahi atau berantem. Jadi kayak ibaratnya hati satu dengan hati yang lain tuh begini. Jauh. Kira begini jauh. Oh maunya begini, oke. Ini bertolak belakang. Belakang. Oh, jauh. Oke, bukan bertolak belakang, cuman mereka masih sehati, cuman jauh. Jadi bukan cuman jangan ketawa itu. Enggak lagi ketawa. Kita diam. Enggak kali ketawa. Enggak. Itu kamu ketawa. Gak ketawa lu. Enggak ada. Salah denger. Ini toxic playing victim. Ayo cepet. Bayar. Oke, Jadi kita bawa santai aja ya di video ini. Toxic relationship itu juga ketika salah satu pasangan tuh tersakiti. Jadi ada mereka mungkin ada salah satu yang tidak bahagia dengan hubungan yang dijalani, terus dan dia merasa terpaksa menjalani hubungan tersebut. Itu toxic. Selain itu, aduh banyak banget di pikiran aku sebenarnya itu, cuman Mbak bagi-bagi dong. iya, aku takut dia nggak kebagian. Ya udah dah, dia aja deh. Ntar kalau Anu bisa ditambahkan lah ya. Ya, silakan dia menambahkan. Tapi aku jujur ya, aku masih bener-bener minim buat tahu apa sih toxic Wah, relationship sama itu. sebenarnya. Wah sama. Aku tidak punya Iya kan? pengalaman. Cuman aku menilainya gini, toxic relationship itu jatuhnya ke hubungan yang jalan itu cuman kehendak salah satu pihak doang. Jadi kayak pihak yang lain ini mau atau enggak harus mau. Jadi harus jalan sesuai kehendak si satu pihak doang. Oh terpaksa ya, kayak yang aku Kayak tadi yang bilang. kami bilang tadi. Iya. Jadi aku cuma narik kesimpulan aja. Nggak peduli yang satunya gitu tuh, kayak misalnya si satu pihak ini pengennya diperhatiin mulu kayak gini, harus lapor kayak gini, tapi dia sendiri nggak ngelakuin itu ke pasangannya. Jadi kayak hubungan itu harus jalan sesuai kehendaknya dia doang. Bener. Oke, kita masuk ke sesi. Oh, ada cicak. Random banget. Aku gak distract. Bener nggak sih sebenarnya orang yang ngelakuin toxic relationship itu suka nggak sadar kalau mereka lagi ngelakuin itu. Bener. Bahkan orang yang Banyak korbannya pun tidak sadar kayak aku ini Iya. toksik nggak ya relationship Pas dulu udah gitu. selesai gitu baru nyadar kayak, oh ternyata aku gini. Karena yang pernah aku baca-baca juga ya, toxic relationship itu penyebabnya tuh mungkin dikarenakan yang satu ada ketimpangan karakter Bener-bener. dari masing-masing pribadi. Aduh, tinggi banget kata-katanya sih. Maksudnya masing-masing orang gitu maksudnya. Udah
Jadi misalnya ya, ketika ada misalnya karakter ini cowoknya ini suka ngatur, terus cemburuan, abis itu Gak cuma cowok ya, cewek juga terus bisa. dia suka maksa, pokoknya ngatur. Ya, Apa ya. ulangi tadi lupa. Kalau cowoknya mau ngatur ini Suka ngatur atau maksa. Heeh. wah dia ngapalin skrip. Enggak, Aku udah lihat tadi. enggak. Ini pikiran aku, suka ngatur, abis itu cemburuan, abis itu kasar. Nah misalnya gitu ya. Terus yang satu ini suka ngalah, abis itu nurutan, abis itu kayak manut-manut aja. Udah sama aja bertiga ini. Tapi kalau emang dari sifat kayak gitu jatuhnya tetap toxic nggak sih? Toksik kalau Toxic tidak sama-sama lah. saling mengerti. Gini, mikirnya toksik gini. ketika ada salah satu yang merasa terpaksa atau tertekan. Nah itu. Dan satunya nggak mau ngerti. Karena toxic relationship ngomong itu, dong, gua ngomong. karena toxic relationship Tapi itu kan menurutku ketika kalau- fisik, mental, emosional merasa Tapi menurutku apa? tapi gini, kalau menurutku misal nih kan yang satu kan ya toksiknya tuh memang misalnya kayak suka ngatur, cemburuan. Kok jadi debat? Ya, apa, ini kita kan keluarkan menuangkan pendapat. pemikiran Oh kita. ya, oke. Terus yang kayak gitu kayak kamu tadi, terus kata kamu yang satunya nurut, ngalah. Tapi kalau menurutku kalau misalnya yang ngalah demi kebaikan bersama, Oh ya. nggak apa-apa menurutku. Maksudnya dia bukan Ya, terpaksa itu. ngalahnya. Iya, karena tidak terpaksa. Kembali lagi ke situ. Dia tuh cuma pengen kayak aku tetap mau sama kamu gitu karena ya makanya aku ngalah gitu loh. Sebenarnya banyak versi masih ya. Iya. Kalau Iya gitu sih, kita sebenarnya kembali ke cuman biar tahu aja kan ya Berarti macam-macam kembali lagi ke kalau masing-masing toxic orang. itu. Orang-orang Iya. itu merasa itu toksik apa enggak? Toksik itu kan beracun ibaratnya kan. Iya. Dia merasa hubungan itu sehat apa udah apa enggak gitu. Udah. dan pas menjalin hubungan itu rasanya tuh kayak terbeban gak sih kalau Iya, dalam benar. posisi toxic gitu. Ini masih banyak versi pandangan-pandangan kita. Benar sih. Mari kita Jadi- baca sesuai tanggapan. Jadi kita udah tanya teman-teman kita kan ya. Ya udah ditanya. Jadi ini ada beberapa tanggapan dari teman-teman kita. Jangan sampai ya ketinggalan, kadang kami suka ngasih question box gitu. Jadi Iya. cek aja di IG. Instagram kami semua. Nanti kami Ya. Tulis di description box. box. Oke. Iya. Lanjut. Kita baca dulu. Lanjut. Kita bahas. Kita bahas tanggapan pertama. Satu-satu ya bacanya. Dari- Oke. Nggak boleh. Kita Bakal sensor sensor aja aja. ya. rata-rata banyak yang minta untuk di privacy. Jadi kita nyensor aja. Kita nggak ngasih Sensor. tahu semuanya aja ya. Bener. Jadi tanggapan pertama itu katanya kalau hanya toxic relationship itu kalau hanya satu pihak aja yang bahagia, sedangkan pihak yang lain sudah nggak bahagia, jadi berasa terpaksa. Nah, Bener tuh. Kayak tadi yang kita kayak bilang tadi juga. kita bilang, misalnya ya yang satu nih egois lah ibaratnya kan, pengen menang sendiri. Pengen menang sendiri tuh ibaratnya balik lagi ke ego nggak sih kalau kayak gitu tuh? Iya, Ya, bener. egonya Kan tinggi. masing-masing. Ego yang tinggi itu bisa bikin pasangan tidak bahagia, guys. Tuh. Bener. Dengerin. Jadi kalau mau sama-sama bahagia, turunin ego masing-masing. Bener. Jangan yang satu tuh egonya turun, yang satu tetap naikin egonya. Tetap salah itu. Pokoknya harus seimbang, yang sama-sama egonya sama gitu. Harus sama-sama Seimbang. balance. Jadi saling ngerti. Misalnya oke, kalau misalnya ini sudah ya dipikir aja sendiri, kalau misalnya ini egonya sudah terlalu tinggi, kita turunin lagi biar seimbang. Kayak kita tuh gini, untuk menghindari rasa ego itu sendiri, kita tuh harus mikir dari sudut pandang pasangan kita. Jadi misalnya kita kayak gini, oh tapi dia ngerasa kayak gini enggak gitu. Bener. Jadi gitu. Iya benar. Kita harus lihat dari sisi sudut Kalau kita pandang yang diginiin, berbeda. kita ngerasa enak nggak gitu? Iya, mikir bener. juga kalau kita yang di posisi itu kayak gimana. Nah iya. Dan jangan pernah ngerasa kayak bahwa kita terus yang selalu kayak ya wajar aku gini, itu namanya ego. Ego. Kayak ya wajar aku gini, kenapa harus diwajarin? Dia tersakiti gitu. Apakah jika dia tersakiti itu wajar? Dan Kan yang gitu. pastinya kan katanya kan kalau misalnya cuma salah satu pihak yang bahagia, kalau kamu ngerasa udah nggak nyaman karena ada sesuatu sikap dia atau sifat dia yang udah mulai ganggu, jangan sungkan untuk ngomong. Jadi ngomong aja. Bener, Iya, dikomunikasikan. bener. Dikomunikasiin. Dan kalau dia biasanya yang di posisi ini adalah cewek. Bener. Cewek itu kalau misalnya nggak mau dikomunikasiin, gimana mau selesai, gimana mau Bener ketemu titik sih. temunya kalian gitu. Aku pernah sih dengar katanya ya, kalau cewek itu katanya dia itu lebih gimana ya, lebih nggak suka ada yang berubah gitu. Sedangkan kalau cowok tuh sebenarnya berubah cuman
ya gimana ya, berubahnya tuh katanya ke arah nyaman, katanya berubah ke arah nyamannya itu tidak seposisif yang dulu. Menurut kalian gimana tuh? Aku nggak ngerti sih. Itu dari mana ya? Karena Nggak tahu sih, aku baca di mana itu nggak ngerti aku. kalau misalnya Pokoknya yang selibet bilang aja nyaman, baca gitu. yang bilang nyaman cuma satu pihak juga kan nggak bisa. Iya juga sih. Salah Kan satu tujuannya pihak nggak bilang berhubungan nyaman. itu apa? Jadi itu ego dia bilang nyaman, padahal si pasangan tidak nyaman. Enggak. Bener. Tidak bisa. Kembali lagi berarti jalan ke sesuai kehendak satu pihak doang kan. Bener. Iya benar, jadinya satu pihak doang yang kayak merasa ini bener kok, aku merasa aku membuat nyaman, Iya. padahal satunya enggak. Yang satunya nggak dapat nyaman, malah kayak dapat beban mulu. Iya bener sih. Next. Oke, next ya. Aduh, ini pakai bahasa Banjar. Iya pakai Jadi, bahasa Banjar. kan Jadi nggak kelihatan artikan juga sih. aja, diartikan aja. Jadi nanti yang munculnya bahasa Banjar. Itu nggak Ini bahasa Banjarnya gini, kelawasan pacaran, kada ada cinta sayang lagi, cuma karena butuh doang. Itu artinya kayak terlalu lama pacaran, Nggak ada cinta udah nggak sayang ada lagi. rasa sayang lagi. Jadi nggak ada rasa, iya nggak ada rasa. Jadi kayak Tapi saling kabar-kabar tuh cuma karena butuh doang. ini persis banget sama lagu Scared to be Lonely. Cuman takut sendirian, Iya. takut karena Cuman kesunyian takut gitu loh. Iya takut Nggak ada- kesepian. Jadi Tapi aku- ibaratnya Aku nggak setuju sih Gini, kelamaan karena aku- pacaran, nggak setuju. pernah ada kayak gini yang kepikiran tuh mungkin kayak gini. Maksudnya tuh cuman butuh doang tuh, dia butuh diperhatikan ya nggak sih? Yang penting Kayak ada yang memperhatikan sepi lah, dia. benar, lagi Nah, ya. itu ya takut kesepian Cari tadi. perhatian, capek. Tapi aku nggak setuju sama yang ini sih. yang kelamaan pacaran. Dan Iya itu sih, apa bener namanya? sih. Kelamaan pacaran sama nggak ada rasa Nggak ada sayang cinta lagi. sayang lagi. Tujuan Ya, itu toxic dari sih. awal tujuan kalian pacaran. Kalau itu misalnya apa? nggak ada tujuannya, maksudnya nggak ada komitmen, rasaku itu memang salah, ya kan? Karena setiap hubungan pasti kalau mau serius ya komitmen. Kelamaan pacaran nggak ada rasa cinta sayang lagi, berarti bosan. Oh gini, nggak maksudnya bosan juga. Nggak bosan Hilang juga. aja Gini, rasanya. Hilang Kalau ada yang sendiri baru aja. nih, Cuman emang Nah, aku happy. ada temen aku yang bilang kalau kebanyakan bukan, aku nggak mau bilang gendernya apa ya. ya. Cuman ada beberapa orang yang ketika awal-awal itu sesemangat itu ngejalaninnya kayak aku sayang banget nih sama dia nih, tapi di awal pas udah hubungan pacarnya berjalan lama 1 tahun 2 tahun 3 tahun tuh jadi kayak ya udah, maksud aku, mungkin ini bukan nggak ada rasa sayang lagi, tapi karena udah hafal banget si pasangannya tuh kayak gimana, jadi ya udah dia bakal ngelakuin yang dia tahu. Misalnya nih pacarnya itu makin kesini makin santai kalau dia nggak ada kabar, mungkin kayak Oh, iya kayak betul, ngerti iya. nih pacar aku tuh kalau nggak ada kabar karena kerja gini jadi dia memanfaatkan itu. Dia nggak ada ngabarin, kayak pacar aku ngerti kok aku lagi kerja. Iya bener-bener, asal sama-sama paham ya kan. Iya. Nah takutnya menurut aku karena kebiasaan aja sih, kebiasaan ngerasa Lalu udah saling hilang. paham jadi kayak ya udah nggak saling cari, ada Bener, apa akhirnya aku- menghubungi itu kalau lagi perlu, misalnya lagi minta tolong ini akhirnya menghubungi. Aku bener sih sih. nangkepnya gitu sih. Cuma kalau untuk hilang perasaan mungkin bukan hilang yang total ya, Ya mungkin cuman lebih ke rasa gimana udah ya. terlalu santai nggak sih menurut aku? Santai ya bener. Udah santai aja Udah gitu. santai banget Ya gitu. kecuali kalau Nggak memang yang kayak kayak bucin-bucinnya lagi. kayak Iya, tahu iya, sama bener. tahu aja kalau Iya, kayak kamu udah- punya iya. aku punya kamu. Iya. Menurut aku sih gitu. Nggak tahu Tapi apa juga ya pandangan kalau lain. menurut aku kalau misalnya kata dia tuh toxic yang kelamaan pacaran, mungkin karena kelamaan pacaran itu bikin dia nggak nyaman. Nah, Ya bener sih, kalau Iya, memang iya. serius pasti nggak bakal lama-lama kan. jangan lama-lama. kelamaan pacaran jadi kayak bikin pikiran tuh kayak kemana-mana, kayak dia nih serius nggak sih sama aku, terus kayak Bener-bener. buat apa kita hubungan ini gitu, kayak buat apa kita berhubungan kalau nggak ada Ini ujungnya. nggak ada arah kemana nih gitu. Bener, nggak ada Makanya kejelasannya, guys. Akhirnya bilangnya kayak kelamaan pacaran karena nggak tahu nih udah berapa lama tapi nggak tahu arahnya mau kemana. Sedangkan pacaran itu jenjang menuju sebelum pernikahan. Pernikahan. Karena pacaran itu untuk saling mengenal. Iya. Ya Itu untuk sebenarnya yang- ada sih ya, sebenarnya ada juga ta'aruf ya kan. ada. Cuman Nah, untuk yang masih yang biasa tidak- melakukan pacaran itu pasti sebagai kan pemikirannya kayak gitu, kayak pacaran tuh cuman buat lebih mengenal pasangan lagi lah. tanggapan ketiga. Tanggapan ketiga yaitu hubungan yang mengandung racun. Kayak kita jadi bukan diri kita gitu loh demi pasangan. Oh, Oh, aku setuju. aku pernah kayak gini. Aku setuju. Nah, pasangan yang baik itu menyupport kita untuk jadi diri kita sendiri, Bener. bukan menuntut kita untuk jadi apa yang dia mau. Nah itu. Dia bisa menerima anehmu, dia bisa menerima Bener. Bobrokmu. dia- Bobrokmu. dia bisa menerima bobrokmu, pokoknya yang jangan cuman
jangan cuman fisik lo Masalahnya kita bertiga tuh bobrok. Iya. Kalau dia tidak menerima kebobrokan aku dan teman-temanku, Jadi kalau cowok nggak bisa terima bobrok yang kita, nggak usah lah. jangan ya harap. nggak bisa di satu pikirkan kayak disatukan juga kayak misalnya kayak yo semua orang harus bobrok semua orang ya nggak bisa Enggak juga sih, ya. maksudnya kayak ada orang yang sukanya yang hubungan emang caem-caem gitu yang kayak ya manis-manis memang sweet gitu itu emang ada kayak juga gitu. hubungan yang cowoknya super cuek, ceweknya aktif. Iya, itu ada ada yang juga. Tapi suka nyaman. gitu. Kalau Bisa mereka sama- nyaman dalam hubungan itu nggak toksik. Tapi kalau kamu kok cuek banget itu kayak terus kebanyakan berantem, terus ini juga merasa tertekan karena dituntut. Nah, toksik sih itu. Udah masuk ke benar. toksik. Sebenarnya bener sih kalau pacaran tuh pasangan salah tuh tetap harus ditegur. Benar. Tapi salah yang memang salah, bukan yang salah di mata kamu doang langsung kayak kamu kayak gini dong, kamu kayak gini dong, biar kayak gini. Jangan. Komunikasi yang paling penting, guys. Jadi kayak jangan kita pendem sendiri, akhirnya nyakitin hati kita sendiri. Kita coba untuk rundingkan dulu. Ya. Bisa nggak seperti ini tuh dirubah Ya, untuk demi kenyamanan bersama gitu. Demi kenyamanan bersama. Bener, didiskusikan aja. Jadi ini tuh toxic relationship ini bukan cuman buat yang hubungan oh ya pacaran Temenan atau suami juga. istri gitu. Temenan bisa, rekan kerja bisa juga, keluarga juga bahkan bisa. Walaupun aku nggak pernah ya, cuman menurut aku bisa. Tuh ada teman aku tadi tuh bilang katanya ya dia tuh tertekan bukan toxic relationshipnya tuh bahkan bukan dari segi pasangan kata dia, dari keluarga yang terlalu nekan dia. Kasian sih itu sebenarnya aku. paling susah sih karena kan ibaratnya kita hidup di keluarga ya di tengah-tengah Kalau sih. di keluarga itu ini masuk bagian toksiknya sih kalau kayak aku pernah lihat orang ibunya tuh kayak kamu tuh kayak gini-gini dong tuh lihat anak tetangga udah begini itu udah sering begini. banget sih Itu sering kayak banget sih. emak sering Kayaknya ngebandingin kebanyakan sama anak toxic tetangga. relationship di keluarga Dari dong sana kalau ya? gitu ya. Aduh Nggak tahu jangan Karena jauh-jauh kebanyakan sih, anak-anak tertekan. kayaknya, iya emang Zaman sekarang tuh Gini ya. mental health number one. Sebenarnya itu toksik sih ya karena gimana ya sebenarnya aku yakin pasti anak tuh dia ada punya pikiran gini kayak emang kok aku mau ini kok aku mau berubah oh ya aku mau lebih rajin oh aku mau lebih ini tapi karena dibilang gitu jadi dibandingin gitu orang mana yang nggak senang gitu kan ya kayak pasti rasanya Insecure, kayak, rasa males lah, insecure-nya dibandingin sama dia ya susah juga maksudnya dia tandingannya nggak ada lawan gitu misalnya Rasa insecure-nya insecure dinambah. jadinya tuh jadi kayak nggak enak sendiri jadinya kan makanya intinya toxic relationship itu sebenarnya yang General ya, bukan cuman buat pacaran doang, tapi bener. kebanyakan apalagi sampai ke fisik ya. Kalau misalnya ke fisik parah sih itu yang sampai kayak memar-memar Itu terus ada. sampai diporotin. Ada. Menurut aku itu udah toksik banget sih. Bahkan mungkin kalau soal porot-porotan nanti ada di episode selanjutnya ya di episode selanjutnya ya guys. karena untuk aku dan sekitar aku masalah diporot-porotin tuh nah itu ceritanya nanti Aku juga ada sih itu. cerita Kita tentang bakal- diporot-porotin. itu berulang bakal kita bahas Bikin di, lantai. di kasus itu bagian kasus-kasus toxic relationship. ya ini Dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe dan juga pencet bell notification-nya bell. gimana biasanya bellnya see you on the next video bye